Aku agak pengen skip RRQ dulu nih, soalnya Waduh. leave it for later, a little bit later ya Gak kan. usah ngeliatin gue lah. Oh enggak, gue ngeliatin semuanya. Satu kata nggak, Be? Satu kata untuk RRQ, KB. Sudah diwakilkan komentar. Welcome back semuanya ke episode ketiga MLPP by Samsung Galaxy. Oh udah, oh belum. Oh, Yeay. oh langsung ya. Yeay. Jadi kembali lagi bersama kita. Buat kalian yang baru tune in ke episode ketiga ini, namaku Eterna dan aku host di MLPP ini. Dan kita bersama para profesional dan juga analis. Di sini kita ada Age, ada Mirko, dan ada juga KV. Welcome guys. Welcome back. Gimana setelah istirahat dari episode kita selanjutnya, ada update baru nggak nih kira-kira? Wah, nanti sih. Nanti ya? Nanti kita bahas di episode selanjutnya sih itu Soalnya ya. aku tuh penasaran sama update dari KB sih. Oh, Kan kenapa? terakhir dia ngomong sesuatu tuh. Wah, langsung ya. Oh, lu mau reminder gak? Oh, gue Yang apa ya? Gue ngomong dua hal ya. Yang pertama waktu itu gue sempat diinterview sama MPL-nya. Kayak PR-nya RRQ di mana? Gue bilang PR RRQ ada di final sama internasional. Waduh. Gue kira tuh itu bakal dibantah semua gitu loh. Karena mereka masuk grand final kan waktu MPL musim lalu. Bener-bener. Terus mereka masuk internasional. Jadi kayak gue tetap expect please bantah omongan itu gitu loh. Bantah kalau misalkan emang RRQ itu PR-nya ada di dua itu. Terus pas gue ngomong lokal, yang gue tangkap ya yang nyerang gue ya. Yang nyerang gue itu rata-rata akunnya ngefollownya 2 orang. Terus udah habis itu ya udah jadi gue cuekin aja. Klarifikasi. Sakit personal. Jadi segmen klarifikasi KB dulu ya guys. Ya kan lu nanya jadi gue jawab dong. Lanjut klarifikasi. Tapi nanti kita akan tackle itu a little bit further karena nanti kita akan bahas beberapa tim dan ini khususnya episode mengenai EWC ya teman-teman. Jadi kan sebelumnya kita sempat ada bahasan predictions apa yang akan terjadi di EWC, kita sempat ngomongin wild cards juga. Jadi I think the first question yang pengen gue tanyain adalah top 4 kita sesuai harapan kalian gak sih sebenarnya? Kalau gue harusnya iya sih. Gue termasuk ada di tim Liquid Filipina juga salah satunya. Tapi yang mungkin gak gue expect itu adalah bagian yang onik-onik itu. Gue kira minimal gue kira minimal masuk 1 lah final lah. Ternyata dua-duanya ketemunya di bronze match. Ya, itu yang gue expect aja. Oke, Mirko? Kalau dari gue yang gue gak expect itu sebenarnya SRG masuk ke top 4. Soalnya gue expectnya mungkin sebelum turnamen ya, gue expect SRG masuk top 4 ya. Tapi abis mulai turnamen, group stage yang sangat rocky itu, kalah sama Mythic Seal, gue expectnya oke, ini udah mulai kebaca dan mungkin momentum mereka udah gak ada. Tapi ternyata championship mentality itu masih bisa dibawa lah dan pasti nanti kita bakal lebih bahas dalam untuk SRG sih. Iya. What about you Kalau overall? gue expect-nya RRQ sama SRG yang tukaran tempat sih. Expect-nya jadi ya onik-onik betul. Terus tim Liquid PH ya udah tau lah ya. Yang masuk harusnya menurut gue RRQ bukan SRG. Tapi emang soalnya masuk ke EWC bracketnya agak unforgiving ya. Oh, EWC iya. maksudnya group stage-nya juga brutal. Tapi masuk ke playoff single elim terus bracketnya unfortunately kayak agak nggak favor tim Indo sebenarnya. Kalian setuju nggak dengan statement itu? Sebenarnya kalau dari gue ya fair aja. Gue malahan lebih suka format yang kayak gini kayak MSC. Sama. Single elim itu cara yang terbaik untuk kayak menghasilkan juara. Soalnya yang juaranya nggak bisa pilih gitu loh. Lu nggak bisa kayak oh iya gue harus adaptasi dulu. Gue ada second chance yang turun lower. Lu sekali ketemu ya lu harus all out. Kalau kalah dan lu out. Jadi gue lebih suka format begini. Dan kalau kita lihat sebenarnya bracketnya kan salah tim-tim masing-masing. Iya sih. Semua tergantung performa mereka di group stage gitu loh. Bener-bener. Onyx bisa dipilih sama tim lain itu kan juga karena mereka sempat kalah lawan TL kan. Jadi ya mau gimana. Terus juga yang gak expect itu yang durasi itu sih. Nah Sebenarnya. yang durasi yang gue gak suka. Yang durasi gue gak suka. Tapi kalau dari yang lainnya yang 2-0 bisa pilih tim kedua itu gue suka. Yeah. Maksudnya durasi tuh kayak the Yang team lebih, yang paling Yang paling cepat. Average game time-nya paling Average game time paling cepat, winning game time paling cepat, dia bisa milih lawan. Ya itu. Itu baru kurang fair sih menurut gue. KB ada pendapat? Gue malah merasa itu jadi tantangan baru aja sih. Kayak jadi diantara lu mikir buat menang atau lu mikir buat menang cepet. Jadi ya itu dua-duanya harus dipikirkan matang-matang. Karena apes-apes lu ada di posisi Mythic Seal kan tiba-tiba lawannya Onyx ID. Makanya loh. Mythic Seal gak milih ya? Gak milih soalnya gak milih. Makanya itu yang ya
balik lagi. Jadi walaupun lu menang 2-0 tapi lu harus menang cepat juga. Dan yang pilih semua kalah loh kecuali TL. TLPH. RRQ milih SRG kalah. Mythic Seal kalah. Aurora siapa? TL Aurora kan? Satu lagi siapa? Spirit kalah. Jadi 3 tim yang harus pilih kalah kecuali TL. Ya. Kalau gue paling ini sih. Harus beda aja sih MSC sama M-Series. Dia punya sistem lah. Jadi kalau yang ini mungkin MSC-nya single elimination, mungkin M7 harusnya ada lower sih. Iya. Ya, jadi ya biar ada perbedaan aja sih. Gue tetap lebih suka single sih. Ya. Lebih brutal. Lebih seru, lebih deg-degan. Tapi banyak banget soalnya behind the scenes kayak cewek-cewek yang production tuh mereka kayak aduh nih formatnya brutal banget, nggak fair, bla 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 gitu. Padahal lebih brutal waktu itu pas yang MSC gua sih Mirko kocoknya dapet. Makanya tahun ini udah gak ada kocokan lagi. Yang lu dapat blacklist ya? Itu lebih brutal. Anyway. Sorry ya bang. Maaf. Enggak, selain dapat blacklist gue juga dapat Onyx. Oh iya. 2 times gua kena dia. Gak apa. Lu belajar kan? Belajar banyak itu. Iya. Udah gak jadi bandai-bandai makanya kan. MSC-nya belajar banyak jadi ya lu pada dah pilih yang sendiri daripada nyuruh caster. Bener. Mereka kapok. Gak usah gua malavel lagi ya. Makasih. Kapok mereka gak mau lagi. Belum cuci tangan. Anyway, talking about these teams yang masuk ke playoff, kita akan membahas lebih detail mengenai top 8 kita. Oke, jadi yang pertama kita akan bahas Team Spirit dulu. Mungkin gue pribadi expectation-nya cukup tinggi sih untuk Team Spirit. Kayak gue bahkan ngira Team Spirit bisa Grand Finals. Jadi what you guys think happen gitu? Sebenarnya kalau dari gue harusnya Grand Final dia bisa sih. Bisa. Karena gamenya itu dia mostly blunder di high ground. Ada game yang sebenarnya dia udah comeback kan. Towernya meskipun rontok semua ya. Tapi kalau dia udah dapat Lord itu dia nabrak lagi di high ground. Terus game yang terakhir itu skornya game keempat kalau gak salah ya. Skornya itu 2-2. Itu udah leading banget. Itu bisa blunder di sana. Ya jadinya gak disiplin lah. Spirit. Kurang disiplin. Sama sih opininya kalau untuk Spirit ya. Gue disappointed banget sih. Soalnya gue udah ngedukung Bomba ini sejak M5 kan. Sejak dia muncul. Sebenarnya gue memang suka banget mau lihat tim baru gitu. Tim dari region baru menang. Dan season ini gue tuh pede banget dengan mereka. Bukan cuman Spirit malahan Virtus Pro aja kita udah pede banget kan. Wildcard tuh pasti menang. Soalnya yang kita lihat tuh progress mereka bukan kayak yang NA gitu loh. Kalau NA kan sempat ya naik terus udah drop. Kalau ini mereka tuh naik terus bisa stay terus konsisten di atas. Mereka so far international top 4 kan? Betul, dari M6 juga mereka masuk top 4 kan, kalahnya sama SRG Team Spirit. Kali ini apalagi abis lihat Scream ya, gue kayak ngobrol-ngobrol sama player segala tahu Scream, gue kayak wah gila sih ini bener-bener bisa ada shot. Tapi ternyata ya balik lagi kalau main on stage, disiplin dan makro dan experience-nya itu yang masuk. Karena mungkin ya lu di Scream bantai-bantai, bahkan di gamenya kan bantai-bantai yang kata AG bilang ya, cuman blunder. Tapi ketika lu gak ada experience on stage-nya itu, blundernya bisa lebih banyak terjadi gitu loh. Karena lu scared to make a move, itu salah satu hal yang dibilang Bomba sama kita pas di talent room. Dan bahkan pas dia di broadcast diajak ya waktu itu. Dia bilang ya banyak banget momen yang kayak mereka terlalu takut bikin move, dan banyak banget mereka terlalu berani bikin move. Jadi kayak gak tahu loh kapan tuh harus ambil yang berani, harus ambil yang oke, bentar disiplin dulu. Akhirnya jadi kalkulasinya salah semua. Berarti kayak in-game decision makingnya? Late game decision making. Late game. Soalnya early game sama mid game-nya menurut gue luar biasa sih. Mungkin di turnamen ini cuma TLPH yang bakal bantai dia di early mid. Overextend-nya sih yang gue kurang suka. Kayak udah dapet satu ngegas terus ngegas lagi itu sih. Sampai udah gak ada minion pun tower dilewatin. Sampai di outplay Kelra. Terus Lordnya tinggal beberapa second, gak konsisten, gak ditungguin. Gue kalau ngomongin Team Spirit kayak lagi nonton EVOS musim lalu sih. Kayak lu menang orang tapi lu gak mau nge-lord gitu. Itu persis sih, itu gue lihat kayak gak tahu sih Team Spirit mungkin komsnya kali ya, atau overhype atau apapun yang terjadi di dalamnya. Tapi yang gue mungkin notes dari Team Spirit ini, kok mereka lebih berani ngambil Onyx Philippines dibanding Onyx ID. Mungkin kan itu yang ditanyakan banyak orang. Tapi secara gameplay kayaknya gue rasa emang lebih bagus ngambil Onyx Philippines sih. Kayak mereka dominate banget kan di early game kan. Betul. Dan one shot ini paket lengkap sebenarnya. Dia jungler yang menurut gue kira bakal oke ini Zaur egois, jungler masa depan buat EECA. Tapi dipikir-pikir kayaknya one shot lebih apa ya, cocok sama tim ini. Karena emang ya tank jungle dia bisa, Yi Xunshin juga dia gendong banget. Even lawan King Kong dia bisa menang
farmingnya lawan ya bisa dibilang kan jungler Sigmanya Filipina lah. Tapi menurut gue ya itu tadi sih kayak mereka ngejar-ngejar Kelra nggak jelas, mereka ada Lord, mereka nggak coba untuk ambil opportunity itu buat ngambil Lord, ya kayak minimal menangin objektifnya, kayak lepas gamenya, kayak nge-throw gamenya sih menurut gue itu. Sayang Gue aja. denger bisikan-bisikan behind the scenes ada salah satu member yang kelihatan underperform banget. Coba Sunset mungkin? Betul. Ya. Setuju kah? Hero-nya juga. Hero-nya karena hero Valentina support gitu. aja sih, rata-rata hero util kan dia emang. Malah dia kalau main hero carry dia malah nggak bakal bisa gendong. Tapi Justru kalau yang dia gua nggak kelihatan ya, Hiko gua nggak kelihatan sekarang dibandingin dengan yang M series kemarin. Iya. Kayak Hiko kan shining banget kan, tapi kayak ini Wonderkid. cuman Moskop yang terlalu yang bisa dilihat gua kemarin. Nah, one lah, tapi juga itu di high groundnya jelek kena, ya? Iya jelek. Hiko ini Kena Kera. masih bocil banget sih menurut gue kayak. He's 16. Iya, dia 16 atau 17 masih muda banget. Udah banget. Yang kita itu loh, yang game pertama mereka menang kan, yang YSS, terus mereka dapat Moskov lawan ya Moskov ya kan. Game 2-nya langsung overconfident. Gue juga sempet nanya tuh mereka kayak, kok bisa lu di solo kill 2 kali sama Kelra kan? Ya oke, lu laning lawan Kelra susah, tapi gak juga lah di solo kill 2 kali. Ternyata memang abis game 1 overconfident loh. Mereka momentumnya terlalu ini, mereka juga lagi wah pede banget nih, ayo gue mau nge-solo kill Kelra. Jadi ke solo kill 2 kali akhirnya udah over game itu, game 2. Game 4 ya gue, game 4 atau game 3? Yang pakai one game 4 berarti one. Iya yang one. Ada satu momen yang kayak pas high ground juga, High ground. timnya lagi kejar kan, itu tinggal satu weakness pointnya untuk one terbang. Tapi dia malah gak mau kejar, itu loh yang gue bilang, malah takut untuk bikin move. Jadi Hiko ini cuman butuh diasah aja menurut gue. Yes, mungkin jadi inconsistent ya sekarang ya. Betul. Tapi itu aja sih yang mereka gak boleh ganti sih kalau Hiko. Menurut gue ini talent yang prodigy juga. Jadi harus lu trust the process untuk anak ini. Take a chance. Ya. Untuk Hiko. Diasah doang. Butuh diasah doang. Menurut kalian misalkan let's say ya, kita berangan-angan aja. Okay. Kalau misalkan Team Spirit itu sampai menang di first opening match di playoff dan lawan SRG, dia mungkin bisa tembus gak lawan SRG? bisa Bisa banget. Tembus. And that's when we would get Team Spirit Grand Finals ya. Iya, tapi gini ya. Gue walaupun expect mereka juga masuk Grand Final, let's say mereka roadnya gitu. Yes, lawan Onyx PH-nya menang, let's say. Menang lawan SRG juga. Final gak mungkin menang lawan TL. Iya, oke. Gak Gua bisa. itu udah titik di sana. Fair. Ya, Menurut maksudnya gua masuk grand final bisa ya. Sangat-sangat memungkinkan lah. Gue udah sampai pakai ini Itu nih. mau go if but apa kalau Iya, ini terjadi apa terjadi nggak bisa. Itu tim terlalu gila. Oke, fair. Itu nantilah. Ya udah, kita lanjut aja ke tim berikutnya ya. Aku agak pengen skip RRQ dulu nih, soalnya Waduh. leave it for later, a little bit later ya Gak usah kan. ngeliatin gue lah. Oh enggak, gue ngeliatin semuanya. Satu kata nggak be? Gue lagi ntar yang kena nih. Kita ke Mythic Seal dulu. Wah. Karena ini tim lucu gitu. Waduh, tim lucu. Enggak lucu kayak gemes kayak so Oh, cute. oke. Karena gue bias Ken. Mythic Seal. Ken tuh Oke. lucu banget anaknya. My boy. Very fun to interview. Tapi ya kita lanjut Mythic Seal. Siapa yang mau mulai? Kok pada diem sih? Mythic Shield. Gue boleh nih ngomongin draft kayaknya. Oke. Kombinasi draftnya agak-agak tidak connect Terus ya. Sangat disayangkan. Kayak Padahal Lancelot beda ya Be ya. gue cukup kaget pas Alice sih. Iya. Kayak maksudnya gak ada Angela Gak ada- tapi lu gak ada main Alice support. gitu kan. Kayak waktu gue nontonin godnya Mirko aja, Super Ken main Alice tuh ya minimal dia ada supportnya kan. Mau itu Florin mau itu Angela. Karena nanti bisa outplay. Karena lu tau lah Alice itu kuat banget buat mid game late gamenya. Tapi kalau misalkan Alice-nya sendirian udah mah di rusuh-rusuh di early gamenya ya udah lu bisa apa. Kayak menurut gua banyak banget draft-draft yang gak masuk aja, yang gak connect aja sih sama pemain-pemainnya. Yang padahal kita udah ngeliat gitu. Kalau misalkan si Ken ini jagonya Lancelot, oke di ban, terus apa nextnya? Ya cukup disayangkan aja sih per video ini direkam kita udah tahu informasinya kalau misalkan si Ken kan retire juga kan. Jadi buat Myanmar ya mungkin ujung-ujungnya nanti nungguin Dex gitu. Jungler-jungler muda lagi yang bisa tank sama yang bisa assassin. Nah itu yang mungkin gak dimilikin sama Ken karena tank junglernya gak se-powerful itu sebenarnya. Kalau menurut gue ya, masalahnya Myanmar tuh sekarang di coach. Mereka nggak ada coach yang bagus di sana. Terakhir kali coach yang bagus ada RC Falcon yang nge-coachin Dex yang hampir Dex. kalahin Onyx Philippines di M6. Itu sekarang RC coachnya TLPH diambil sama TL ya. Sebelum itu Zaya. Itu. Tapi itu juga kalau gue dengar dari player banyak yang maksudnya mereka ada nggak setuju segala lah. Yang paling bagus masih RC menurut gue. Mungkin ya kita nggak usah bahas yang M2 lah ya. M2 kan udah beda era.
masalah mereka selalu di drafting sih yang gue lihat untuk Mythic Seal yang di sini. Dan itu yang gue lihat bahkan sampai kalau kita lihat di Grand Final MSL, qualifiernya Myanmar untuk MSC. Yeah. Soalnya beneran cuman adu draft itu di Grand Final, gak ada taktik sih menurut gue kayak. Soalnya draftnya juga dua-duanya bukan kayak adu draft, oh gue menang draft banget, gue bantai. Cuman kayak oh gue ambil hero powernya Ken, gue ambil Joy, terus musuhnya next game-nya ban Joy menang. Terus next game-nya dilepas lagi gak tahu kenapa, menang lagi Joy-nya gitu. Kayak masalah di Myanmar menurut gue draft, soalnya gak tahu kenapa mereka kayak gak, mungkin karena mereka rombak-rombak, banyak roster yang ganti-ganti. Ini kan lu lihat Mythic Seal juga ini roster baru loh. Nico yang masuk ke mid kan dia dulu jungle kan. Maksudnya jadi banyak banget perombakan yang terjadi. Falcon RC hilang. Jadi mereka kayak masih balik lagi untuk kayak ngebelajar gamenya gitu loh. Agak lama buat mereka. Kalau mereka ngerti draft ini player-playernya menurut gue levelnya tinggi banget Mythic Seal. Bahkan dengan masalah draft yang inconsistent mereka bisa kalahin SRG di group stage. Itu tim yang kita lihat bisa top 2. Itu berarti Titan gitu loh. Tim yang luar biasa. Mekaniknya juga top tier banget. Oke. Kalau gue setuju sama Mirko, mekaniknya mereka bagus tapi ya mainnya ya adu doang, iya. Bunuh-bunuhan. Sayang banget ya, jadi ya dia udah gak didukung dan draft yang baik ya. Kalau kita bicara soal gameplay juga mereka mainnya lebih kayak mostly sendiri-sendiri sih. Beberapa kali si Ken kan kalau pakai Lancelot damage kan show off sendiri juga. Ya, show off sendiri. Jadi ya gak bisa jauh lah kalau memang Sapun lolos. Gue malah lebih kaget waktu qualifier yang kemarin sih, waktu qualifier yang M6 berarti ya. Itu Myanmar tuh ngeluarin banyak draft nyaman mereka di regional mereka sendiri. Kayak mereka tuh sempat ngeluarin Romer Belerik terus Goldman-nya Mia. Iya Zippy kan? Itu ya. Iya Zippy yang main. Maksud gue kenapa mereka tuh kayak keluar dari konteks itu yang dimana menurut gue kalau emang lu dari region yang mungkin tidak terlalu apa ya bisa dibilang kuat. Tapi lu punya hero power tersendiri, lu punya pegangan hero sendiri, ya udah lu pakai itu aja kalau emang lu pede. Kenapa harus lu yang ngikutin yang meta FOMO Arlot? Nah, kayak gitu kenapa? FOMO gitu? Atau pressure mungkin? Pressure mungkin gak sih? Ya enggak sih, pasti ngeliat dari data gak sih? Pasti ngeliat dari data gak sih kayak scrim yang level internasional banyaknya ini. Jadi kayak kalau kita gak ikutin nanti kita kalah loh atau gimana? Iya kan, jadi pressure. Iya, jadi pressure. Mungkin itu ada dua perspektif sih. Mungkin ada perspektif yang oke, karena metanya beda gitu kan, mungkin kita harus adaptasi, atau memang cheese pick dan gimmick pick itu cuman bisa dipakai di region mereka ketika perlawanannya nggak sekompetitif internasional. Soalnya kalau di internasional lawan tim Malai, Indo, PH ya kan, mereka semua pick hero yang meta bukan karena kita pernah pakai di rank bagus gitu, mereka memang ngerti banget gitu ini pasti meta. Jadi lu coba Belerik Mia works di Myanmar tapi di sini bakal beda. Jadi cheese pick bisa mungkin di group stage, tapi kalau masuk ke knockouts yang kita lihat juga sama kan 3-0 ya. Mereka coba Alice, coba apa, malahan tambah dibantai sih waktu itu yang pas mereka keluarin gimmicknya ya. Tapi Alice-nya kasihan banget. Gak ada pairingan. Alice-nya kasihan banget, gak ada temen. Bahkan setupnya enggak, kayak maksudnya mid prio-nya gak dapet kayak yang biasa ya. Cuman pick karena coba gak sih gitu. Berarti Mythic Seal, drafting sama coach. Gameplay juga lah. Dan gameplay. Ya, mekaniknya tinggi tapi makronya nggak jalan. Berarti makronya ya. Tapi sebenarnya makronya on par dengan tim-tim lain. Makronya di atas banget. Speaking of on par, kita akan bahas sekarang Aurora Turkey. Aduh, ini sama. Where do we start? Oh ini sama, gue malahan lebih ancur lagi daripada Mythic Seal. Menurut gue langsung ambil ya, soalnya gue kayak vokal banget sih gue pas di MSC, gue bilang ini timnya jago banget. Gila TNZ mekaniknya. Sama mekaniknya gila ini semuanya loh. Semuanya jago. Ini All Star Turkey. Sigiboom dan Lunar yang diambil dari S2G. Terus yang lain dari Ulfetnar. Bro draftnya sih jelek banget loh. Ini mungkin menurut gue yang lawan Flash ya. Game lawan Flash yang game 3 atau game 2 gue lupa. Itu gue sempat ngomong ini draft terjelek yang gue pernah lihat di Pro Play. Di internasional lah. Soalnya Pro Play ada MPL Indo. Kita ada lebih jelek lagi. Tapi ini di internasional gue gak pernah lihat draft seancur sejelek itu. Kayak dari game MOBA ya. Gue ngerti kayak kadang lu mau keluar gimmick pick yang kayak Alice, Belerik Mia. Tapi balik lagi harus ada pendukungnya. Kayak harus ada foundationnya yang lu ambil. Fundamentalnya yang ada dulu sebelum lu keluarin gimmick pick yang random. Yang gue lihat dari Aurora di yang match lawan Team Flash. Balik lagi gue lupa ya game 2 atau game 3. Tapi lu pada lihat aja nanti. Itu gak ada fundamental MLBB. Gak ada fundamental MOBA. Itu kayak mereka main FPS tau gak. Mereka kayak karakter Valo, mereka ambil aja agentnya gitu.
tapi di ML gitu konteksnya. Iya. Ya mereka ini yang bisa nge-kill aja intinya. Parah banget men itu. Mirko lagi mode savage. Itu tapi soalnya hancur banget. Gue sampai ngomong sama playernya, gue bilang playernya, itu lu pada setuju emang draftnya? Enggak. Oke, berarti ngomongin draft kan orang-orang ngomongin Aurora Turkey itu Selena sentris. Oh iya. Is that majorly because of that? Atau sebenarnya ada alasan lain? Mungkin karena masalah hero sih. Ya, kalau gue lihatnya begini, kalau si mid lane-nya ya Rosa itu dapat Selena, itu mapnya terang banget. Selain dari dia itu bisa kenainnya on point ya. Maksudnya kayak itu kan based on luck juga lah. Kadang nggak tahu bisa kena, kadang enggak ya. Nah tapi dia mainin pressure-nya itu dengan skill 2 Selena terlalu bagus menurut gua. Jadi ya bisa support temen. Meskipun kita bilang ya Selena kalau nanti late game-nya nge-clear wave-nya susah atau apa. Cuman ya dengan hero itu ya dia enak banget buat ngebuka-buka mapnya. Biar temennya tahu nih posisi musuhnya lasinnya gimana. Terus juga ya yang pas lawan Onyx lah. Itu perkara satu Selena kan. Ya. Kalau pengen dibahas sama Mirko mungkin gue gak kaget karena gue sempat lihat di Ladies ya. Itu Coach Daki ngedrafin Falcons Ladies Indo. Terus dia sempat ke Riyadh juga waktu itu dia ngedrafin wildcard. Jadi kayaknya gue gak bakal kaget kalau misalkan kayak Aurora. Oh Aurora juga kan ada banyak cabang nih. Ada yang di Filipina, ada yang di Turki. Dan ada Dexter sama ya, ada Dexter sama MTB sih. kan, sama Master The Basic kan. Walaupun mungkin pondasi mereka bagus gitu loh di Filipina. Tapi ya menurut gue balik lagi ini kan cara penyampaiannya beda. Dan perspektifnya juga beda. Ya mungkin yang dibilang Mirko tadi ya benar. Kalau misalkan dalam artian si pemain Turkinya gak nyaman dengan hero ini. Walaupun tanda kutip meta, walaupun tanda kutip mungkin ya mereka bisa dibilang kayak dituntut untuk main itu. Tapi karena mungkin mereka dari backgroundnya beda kan. Yang dari Filipina scrimnya gimana, latihannya gimana. Sementara yang di Turki juga mereka bisa lolos ya mungkin karena belum ada lawan yang sepadan. Menurut gua ya tim Turki ini emang belum ada lawan yang sepadan. Jadi ya mereka mainnya pakai draft yang nyaman buat mereka. Sementara pas di draftin sama Dexter dan juga MTB nggak nyaman, ya ini yang terjadi. Yang dimana pemainnya dikasih hero apa, terus ternyata sinerginya nggak berjalan, ya mungkin itu juga yang menjadi alasan kenapa Aurora Filipina juga nggak masuk ke MSC. Berarti ada ketidakcocokan ya antara dua region yang berbeda. Padahal dia udah mencoba untuk tidak pakai Selena loh. Iya. Beberapa kali loh. Soalnya dulu Rosa ujung-ujung pakai juga. Rosa kayak dulu known for Valen, Lilia, Farsa. Lilia. Iya. Rosa kan terkenal Lilia, Valen gitu-gitu. Iya, makanya pas waktu itu Rins bilang kan kayak oh iya memang Rosa cuma Selena. Si Rosa juga ketawa kan di interview, dia bilang enggak, orang gue banyak. Iya, gue juga mikir kayak ya memang banyak kalau kita lihat dari dulu. Dan gue juga yang salah satunya kayak oh enggak mungkin Selena doang. Tapi pas knockout, waduh bener. Iya Selena doang. Gila soalnya beda banget cara mainnya. Berarti yang diomongin sama Rins. Dan siapa lagi ya? Idok ya? Rins. Aku lupa. Rins. Yang pasti Rins ya ngomongnya. Itu agak benar. Berarti masih banyak yang harus dibenahi. Aku tambahin dikit. Ya sebenarnya mungkin Rosa bisa main hero lain dengan bagus. Kan contoh dia ada main Farsa juga kan, itu juga lumayan oke lah. Nah cuman timnya itu yang gak enak kalau gak ada vision dari Rosa. Iya kayaknya. Jadi tergantung. Iya, XP lane-nya gak tahu sih gue. Oh makanya Iya. Kalau gue mau compare, ini gue compare sama Kram ya, jangan kejauhan sama Sanford. Sama Kram aja, beda open mapnya, jangan sama Kram deh, sama Lutfi aja deh. Iya. Sama Lutfi ya. Berarti mereka terbiasa dengan dinamika permainan ketika ada Selena untuk Rosa. Lunar dan Apex, Roamer dan XP. Dua-duanya jadi bukanya aneh kalau gak ada Selena. Ya kayaknya Lunar lebih banyak kan main yang damage gitu loh, yang maksudnya bukan yang buat open map ya. Karena kan terakhir Hilda aja jadi Roamer kalau di Turki. Apex 47 yang main, dan itu menurut gue ya open vision terbaiknya di Apex. Tapi pakai Hilda, tapi ya berapa persen sih lu menang pakai Hilda Roamer? Iya, sekarang udah jelek gede. Sekarang susah banget. Ya, Apex kan terkenalnya ini kan pick off kan. Iya, off sama aja. Jadi kebiasaan yang second yang masuk itu. Second man. Ya, second man gitu. Oke. Gue udah nyobain banyak banget device foldable. Tapi jujur guys, Samsung Galaxy Z Fold 7 ini itu ringan banget dan juga tipis banget. Pas dilipat berasa nyaman banget seperti bar phone seperti biasanya, jadi nggak pakai ribet. Apalagi buat kalian yang suka take konten dan juga foto, ini kameranya udah bagus banget guys. 200 megapiksel, ultra camera dan juga pakai Pro Visual Engine. Setiap hasil jepretan kalian itu pasti jernih dari sisi detail dan juga pencahayaan walaupun under low light.
Kalau buat gaming, Snapdragon 8 Elite for Galaxy ini ngebut banget guys. Untuk MLBB, rotasi nggak ada delay sama sekali. Jadi cek aja, ayo. Hey game ini, gimana sih cara counter Nathan? Untuk melawan Nathan, gunakan hero dengan burst damage tinggi atau crowd control seperti Eudora, Saber, atau Chow. Kalau kalian butuh informasi cepat, mau coba counter in-game lagi main, kalian bisa pakai Gemini Live with screen sharing. Dan langsung gue dapat informasinya. Ayo, push rank yuk. Yang bikin gua jatuh cinta banget sama Galaxy Z Flip 7 ini adalah Infinity Cover Screen. Yang dimana kita tuh bisa ngebuka aplikasi dan juga AI lebih mudah lagi tanpa harus ngebuka handphonenya. Desainnya compact dan gampang banget untuk masuk kantong. 50 megapiksel flex cam-nya bikin explore angle selfie jadi kreatif banget. Mau low light sekalipun, Pro Visual Engine bakal bikin warna dan detail hasil dari fotonya tetap jernih. Z Flip 7 ini baterainya sekarang 4300 mAh. Kapasitasnya lebih besar daripada Flip sebelumnya, jadi aman dipakai seharian, mau dipakai gaming ataupun foto-foto. Dan yang kerennya, di cover screen-nya langsung bisa pakai Gemini AI. Cuman lewat flex window, udah bisa cari info atau pakai kamera buat interaksi langsung. Praktis banget bro. Upgrade sekarang ke Samsung Galaxy Z Fold 7 atau Flip 7. Biar kerja, gaming, dan foto-foto lo semua jadi level flagship. Ada promo special purchase with purchase atau trade-in cashback sampai 3,5 juta. Plus bank cashback sampai 2,5 juta. Gratis Google AI Pro 6 bulan dan cicilan mulai dari 700 ribuan per bulan. Galaxy Z Fold 7 and Flip 7. Flexik di genggaman lo, periode promo 15 Agustus sampai 15 September 2025. Tadi kita sempat ngomongin Rins, sempat ngomongin Idok, berarti kita masuk ke RRQ. RRQ. Satu kata untuk RRQ, KB. Sudah diwakilkan komentar. Sudah diwakilkan. Waduh. Kalau gua satu kata ya, connection sih. Connection. Oke. Oh kita mau main kata-katanya. Oh main kata-kata nih. Tiba-tiba. Masih kata-kata ini. Kira KB doang yang kata. Oke. Enggak itu lagi doang. Kirain KB doang. Biar nanti ke KB apa. Warm up. Jangan dikasih tahu Oh iya, udah gua kita lagi update main tadi. kata-kataan guys. Emang dari zaman Virko, silahkan. Satu kata, aduh. Oke, KB. dendam. Nambah dendam ya. Iya. Balas dendam dendam. X, nambah dendam yes. Ya mungkin nanti di M7 kalau emang mereka ketemu lagi aja. Wah ketemu lagi. Aduh. SRG ya. Iya. Kalau emang ya. Oke, RRQ masuk ke babak playoffs dengan memilih SRG tapi dikalahkan 3-2. What happened, Panalis? Kalau gue dia pilih Onyx Indo, Onyx PH juga belum tentu menang juga sih. Iya. Emang kalau lihat dari result ya SRG emang waktu itu paling underperform dibanding dengan Onyx PH sama Indo. Iya. Ya sebenarnya juga hampir menang. Bener. Waduh. Tahu sih. Kok ketawa sih? Gak tahu sih nih. Jadi kalau dari gue ya. Ya. Coba. Kenapa tahu? Again and again kayak Susujin itu kenapa lu nggak peduli sama tim lu ya? Gue bingung loh, kayak dia tuh ada momen dimana dia main Lancelot. Itu timnya dia udah dapet turtle. Timnya tuh lagi perang di sungai dia. Masih buff ya? Biru Iya, aja. aku ingat. Kayak emang gue nggak tahu ya. Musuhan di in game apa gimana ya? Mungkin out game-nya bagus tapi di in game-nya kayak musuhan gitu. Menurut gue connection ke jungle-nya lagi loh. Lagi-lagi loh. Dari playoff malahan. Itu Kayak, sejak Snapdragon G. kenapa ya? Iya kenapa ya? Gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu sih. Karena kan gua nggak liatin mic check-nya juga ya. Jadi gua nggak tahu. Dan emang mostly mic check RRQ juga banyak yang di-cut kan. Misalnya kayak di silent. Jadi suaranya diganti sama suara meme. Jadi kayak kadang gua nggak bisa terlalu jelas buat dengar menangkap, dia ya. punya mic check. Jadi gua nggak bisa terlalu deskripsi. Yang gua lihat dari POV gua sebagai streamer ya gua lihatnya begitu. Gak connect ya, mau dibilang Toy sama Rin atau apa, siapa positioningnya atau apa, kayak menurut gue yang penting connect dulu dah. Kalau connect dulu lu main jungle tank, yang lain kan tinggal dari belakang kan front to back aja. Cuman ini aja connect aja susah. Mana ya? Gue juga bingung sih, tapi ya
udah good fight sih lawan SRG itu sebenarnya. 2-2 kan? 2-2 iya. 3-2. 1-0, 2-1, 2-2, 3-2. 2-2 kan? 2-2. Cuman ya Gimana? kalahnya 3-2 itu sih. Berarti kamu fokusnya di Sutsujin ya? Kalau aku connection timnya ya sama Sutsujin jungle-nya. and the rest of the team gitu? Ya. Oke. Wah kasihan Diren. Diren kasihan betul, kerja keras dia. Iya. Kalau gua lihat. Pasti itu pasti. Emang tukang gendongnya kan di situ kan. Iya. Ya menurut gua ada beberapa hal lah yang harus diobrolin. Nanti kita kalau bahas RRQ. di episode selanjutnya kenapa Diren ada. Oh iya benar. Ada episode selanjutnya nih. Ada spoiler Waduh. dikit nih dari AG. Iya. Tapi lanjut Be, gimana? Lanjut. Penyakitnya masih sama, ngejar-ngejar orang ya. Gue lihat-lihat mungkin game 4 pengecualian. Gue gak tahu apa yang terjadi sama RRQ game 4 ya. Karena itu gamenya bagus banget loh. Dan menang 10 menit. Itu game paling singkat di series lawan SRG. Tapi game kelimanya ngejar orang lagi. Kayak mereka nggak tahu sih apakah nggak ada reminder di tim sehingga mereka tuh lagi-lagi targetingnya ke ngejar orang dulu kah, padahal mereka punya objektif kayak mereka bisa dapat turtle. Kayak Joy lawan Lancelot kan mau dimanapun pasti orang bakal bilang kalau misalkan Joy pasti pegang turtle-nya duluan, terus Lancelot yang bakal coba buat nge-steal. Nah pas Lancelotnya nyoba buat steal baru lu ngejar orangnya gitu loh. Ini enggak, lu bahkan nggak nyentuh turtle-nya lu ngejar orang. Itu menurut gue berkali-kali terjadi dari game 1 sampai dengan game 5. Terus mungkin yang sangat gue sayangkan mungkin akan dibahas juga sama Mirko itu sayang sekali ya. King Idok itu lagi-lagi dikasih hero patung. Jadi gua sama Mirko tuh selalu ngomong kalau Idok sama Diren ini jangan pernah dikasih hero patung. Dan itu yang sering terjadi juga dari dari playoff ya yang sering terjadi ya sama RRQ juga kayak mereka Grand final juga. Final game juga 7-nya Gatot. Game 7 Gatot. Terus game penting Gatot lagi gitu loh. Padahal dulu pertama kali Idok muncul dia mainnya Ruby, dia mainnya Chow, dia mainnya hero-hero yang bikin Bisa movement. Franco Ya. Maksud gua kalau emang mau utilize power-power kayak gitu ya mainin aja gitu loh. Bahkan kan yang kayak gua waktu itu bilang kalau RRQ warnanya di tank jungle. Kenapa lu nggak stick dengan itu, stick dengan tank jungle, lu mainin hero biar Idoknya bisa jadi second man, first man-nya di Sutsujin. Ya udah nanti tinggal tembak-tembak toy habis itu. Ya maksud gua jadi execute gitu loh buat toy-nya. Jadi lu bisa nge-enable Rinsnya bisa main sama tim, toy-nya bisa main sama tim karena ya dengan draft game kelima Sutsujin-nya kalah di Turtle 1 ya udah ke drag gamenya. Makanya end game-nya juga kan kayak end game ini kalah ini. Udah begitu. Ya menurut gue banyak sih kayak udah banyak masalahnya sekarang kayak muncul gitu kan. Mungkin pas grand final kita bisa bahasnya kayak oke, kita butuhnya Diren sama Idok pakai playmaker gitu kan. Sekarang tuh banyak loh masalahnya menurut gue dari mereka. Dan one of the biggest problems kalau dari gue MSC itu Sutsujin cuman pakai utility bagusnya. Yang kalau kita lihat beneran kayak wah owning banget itu utility jungle. Karena pas dia pakai Lance, YSS gak dikasih ya firstly. YSS memang gak dikasih ke dia. Lance itu enggak, lepas lawan SRG juga kayak gampang banget buat dipunish. Dan itu yang membuat game 5 terjadi. Game 5 draft yang gua sama KB sempat sebelum ini kita bahas kayak kenapa gitu kan. Farsa first pick padahal Lance open. Dari semua tim, semua kalau misalnya lihat Lance open pasti first pick Lance di MSC ya. Even Mythic Seal. Gitu yang sukanya Joy Ken yang gak biasanya bukan lihat Lance, kita lihatnya Joy di server dia. But RRQ gak bisa. Mereka ambilnya Farsa. Mereka mau coba lihat Lance di musuh coba counter Fove. Tapi itu karena balik lagi pasti karena mereka gak comfort dengan Lance. Dan itu yang hurt mereka banget sih karena utility jungle di ban, mereka terpaksa pakai Farsa yang baiklah lu pakai Farsa lawan Lance itu susah banget loh. Farsa in general lawan Glue, Lance yang komposisi yang kita udah lihat dari SRG di full series ini itu nggak enak gitu. Mereka ngedive, SRG itu sukanya comfortnya kalau mereka bisa ngedive. Kalau mereka bisa team fight. Team fightnya acak-acakan biar mereka individualnya bisa pop. Nah, itu yang dikasih sama RRQ kayak di facilitate. Dan menurut gue karena itu carry-nya cuma ada di Diren. Dan itu yang dilihat juga sama Arcadia pasti sih menurut gue. Makanya lu pada lihat ya banyak mungkin yang ngehujat Diren bilang Dirennya jelek mainnya 07. Guys kalau lu pakai Fovius lawan Kalia Glue lu gak bisa gerak dah. Lu lawan Kalia Glue Beatrix. Waduh. Itu gak main. Itu udah kelar. Mati di bawah 10 aja masih syukur itu. Lu mati di bawah 10 itu lu udah jago serius. Itu impossible dan itu karena mereka cuman berarti adanya di last game ya. Cuman Diren. Kalau Diren ahead di early game mereka bisa menang. Kalau dia ke shutdown yang terjadi dan berarti emang coach Arcadia itu bener-bener ngebongkar RRQ banget ya.
Kayak ada dendam gitu loh dia. Ada dendam ya? Draftnya sih. Kayak Iya, pernah draftnya bagus ya. Bagus ya. Bagus Ya banget. gue penasarannya itu sih yang tadi Ditutup-tutupin. Mirko bilang kan kayak kenapa mereka first picknya Parsha padahal game keempatnya mereka 10 menit pakai Lancelot. Ya semua tim kan pasti pada Lancelot nih. Apalagi Lancelotnya habis di buff parah kan kayak sayang Broken aja banget, sih ya, iya. broken banget. Oke, kita akan kupas RQ lebih dalam mungkin di episode selanjutnya. Karena kita sekarang mau move on ke top 4. Yay! Yo. Top 4, fourth place, Onyx ID. Gimana guys? Onyx ID yang sangat dibangga-banggakan oleh Indonesia pasti bisa masuk Grand Finals. Tapi ternyata mereka even gak bisa menang third place-nya mereka. Dan mereka harus kalah sama Onyx PH. Kalau Onyx gua nggak nonton sih. Waktu iya. Bronze match. Gue nonton langsung waktu Onyx ID lawan TLPH. Nah, Dan gue sangat menyayangkan waktu itu kan dia main Moskov EV. Tapi mereka ngincernya belakang padahal kayak lu bisa makan depan gitu. Kayak kenapa lu harus kayak lu insist banget makan Oheb. ya benar itu. Kayak kenapa nggak sampai ke JP-nya dulu. flanking JP kan? Iya, kenapa nggak makan JP-nya dulu, makan Sanford-nya dulu. Kan lu main depan-depan. Moskov EV. Lu udah pasti menang late game. Lawan lu Granger. Mau nembak sejauh apa sih Granger? Mau nembak sebanyak apa dan secepat apa sih Granger? Kan tetap ada cooldown-nya juga ujung-ujungnya. Kayak menurut gue di situ sangat disayangkan. Padahal game 2 tuh bisa satu sama, mungkin bisa di sweep abis itu dibersihin sama Onyx-nya. Tapi ya karena dari game 2-nya kalah, game 3-nya menang juga menang yang agak-agak gimana. Game keempatnya kalah. Terus kalau buat lawan Onyx PH ya menurut gue anggap ini aja sih scrim yang ada harganya aja. Scrim internal yang ada harganya menurut gue Onyx ID lawan Onyx PH. Karena kan pasti mereka punya keuntungan tersendiri dong. Sebelum MSC ini mulai mereka tuh udah jadi partner scrim sebenarnya. Cuma yang sangat disayangkan mungkin pas di game 5 aja ya yang momen Kumar part berapa gue lupa. Aduh. Iya, Cuma gara-gara itu udah langsung mapnya dipegang sama Onyx Philippines, di abuse gamenya. Padahal kalau dari segi point kill itu jauh banget loh. Udah 10.000 kan gold ini ya? Iya gold lead udah jauh, point kill Jauh udah banget jauh. Tiba-tiba gara-gara satu momen itu ngebuka ruang buat Moskov Kelra. Udah Tapi end game. Kelra juga masih jago banget sih. Ya God standard. Iyalah. Damn. Bahkan sampai kayaknya V-Wise ya yang bilang Kelra Esports Onyx PH. Kelra Di Esports. MSC. Di MSC. Di MSC, iya, 2025. di MSC. Tapi kalau Onyx ID ya sama sih, gue sama KB opininya. Paling yang gue disappointed ya, beberapa kali draftnya sih yang kayak gue dari dulu selalu nge-highlightnya draft. Apalagi pas siap balik ya. Soalnya kayak draftnya wah gila di Grand Final. Jelek. Di yang bagus dulu. Tapi di MSC ini jadi kayak terlalu banyak gimmick gak sih menurut gue? Kayak oke, sekali dua kali kita lihat Kadita, oke. Tapi kalau jadi main strat, menurut gue kurang sih. Soalnya kayak jadi Pakito juga, walaupun Pakito bagus ya lawan Sisi di laning ya. Tapi itu terlalu gimmick yang kayak, oke kita harus bantai-bantai early game. Dan lu lawannya tuh sekelas TLPH. Yang gak mungkin kalah dari gimmick gitu loh. Lu susah untuk menang kayak gitu, untuk menangnya pakai cheese. Dan kenapa gak mainnya dengan strength mereka aja yang sebenarnya yang kita bahkan lihat di group stage. Kayak menurut gue Onyx lawan TLPH yang group stage jauh lebih entertaining, jauh lebih kompetitif daripada yang knockout stage. Di knockout stage kenapa malah oh iya kita coba pick baru, kita harus coba untuk ngebantai mereka pakai cara beda gitu kan. Kayak Barat ST sempat keluar juga yang akhirnya menang tapi menurut gue itu juga gak begitu outstanding ya, gak clean. Itu sangat ada unsur hokinya juga lah di sana lah. But ya Arlott dilepas 3 kali lawan Sanford itu kayak hah? What's going on? Ini bukan Onyx yang gue tahu, bukan Yep yang gue tahu. Yang gue tahu tapi dari Yep ya, yang patternnya yang terekspos di sini adalah bias dia kepada red side. Dia itu suka banget red side memang dari dulu ya guys. Dari M3 season 8 pas dia nge-coach Onyx PH selalu ambilnya red. Dia maunya ambil red. Bahkan banyak tim yang lawan dia kalau mau kalahin dia harus ambil red dari dia. Tapi di meta ini ya second pick. Tapi di meta ini first pick itu wah mahal banget. Mahal banget karena lu bisa priority banyak banget pick yang Lance YSS lah gitu. Soalnya Lance YSS udah pasti lu harus ban kan di merah. Dan itu yang hurt Onyx banget sih. Mereka bisa menang di red side aja menurut gue udah wow. Karena kalau lu lihat di knockout stage, blue side kayaknya win rate-nya tuh wah, gede banget. Kayak mungkin 70, jauh ya? 65 itu tinggi banget untuk satu side. Kalau dari gua Onyx lawan Onyx ya udah Onyx lawan Onyx aja sih sebenarnya mah kalau gue bilang ya. Bahkan kayak pas Coach Yep itu nge-ban Lancelot kan diketawain gitu-gitu kayak udahlah. Tapi menurut kalian penting gak sih
fourth place match Ya, kemarin, like did they take it seriously? Penting, pasti serius juga. Saya lumayan kan perbedaan Ya, prize poolnya. Ya, $1,000 bedanya. Untuk duitnya penting. ya pasti serius lah. Itu kan Serius bagi ya. personal juga buat player lah, bagi personal buat player. Meskipun ada manajemen cut dan segalanya kan, itu kan tetap balik masuk ke player. Nah, kalau yang gua lihat sih sebenarnya untuk lawan tim Liquid PH itu jauh sih level gameplaynya ya. Gua nggak mau ngomongin soal draft juga lah. Yep. Game 3 itu juga gara-gara Cloude blink ke depan, Iya. high ground bawah kayak ya itu draft yang nggak bisa menang sebenarnya. Mau Barat terus itu semua musuhnya full area gitu, itu gimana team fightnya? Itu Barat Estes nggak bisa lah. Cuman ya gak tahu aja gue tiba-tiba menang gitu Iya, kan. benar, Itu benar. kan gara-gara one strike push juga, mereka blunder banyak. Nah, ya sebenarnya kalau dari game yang gua highlight banget game keduanya itu menurut gua Onyx Indo itu draftnya udah menang banget. Itu yang EV itu god banget. setuju. God banget, tapi gameplay ROM-nya lebih god. ROM tim Liquid PH JP. itu JP main. Lu bayangin main kuda bawa Nge-flanking konsil kayaknya. yang biasa orang bawa sepatu merah ya. Encourage. Biasa bawa Nggak, encourage tapi yang nyeseknya Ge, nge-flank. yang nyeseknya tuh Aduh, Onyx gila. ID. Onyx ID ini tim juara MPL Indo. Di flank sama roamer yang jadi memes di MPL Filipina. Sama kuda. Tapi jadi memesnya udah lama lah dia. Iya, Di udah season ini lama. memang bagus. Iya emang bagus, tapi ya tetap aja menurut gue itu kayak membekas kan. Ya. Yang gue disappointed tuh maksudnya kayak dia udah di flank sekali kan. Iya. Tumben banget Onyx Indo yang kedua kali dia gak ngecek lagi bus Benar, belakangnya. benar. Itu Gue sih. setuju gitu. Padahal itu game winnable banget, itu draft menang banget. Bener-bener kalau dari side gua ngerasa itu draft menang banget. Suns gak bisa kesentuh di Yves situ. Moskov kan itu ya? Iya itu yang tadi gue bilang dia terlalu insist buat ngejar belakang padahal mereka bisa makan Aduh. depan. Gak tau ya, itu emang tim Liquid PH sih, next level gameplay aja. Emang Makanya setuju. this is. Langsung ya. Ini juga dia gila, Harus dalamnya juga loh. mengakui. Ya, Gila. sekarang nanti. Gila. Gila. Liquid, wow. Kok kita jadi kebalik gini, Ge? Gue pakai EVOS. Ya pakai itu Liquid buat juga sih. episode nanti lagi. Oh, episode nanti. Ini buat IWC ini, The Champion. di sini. Oh iya betul. Ya wasit emang. Ini Oke. guys. Itu EVOS gimana? Kenapa tuh? Gak Kenapa ikut, EVOS? cuman ini game tembak-tembak. Kita nih. akan bantai-bantai. Waduh dibawa lagi bantai-bantai. Waduh. Ya jadi ya different gameplay sih menurut gua Oke. kalau tim Liquid ya terlalu jauh sih gua Jago banget. gak tahu lah udahlah. Lah meta ini memang meta TL lah. Kayak Bener, gue setuju. Carl Sanford, JP. Cuman Oheb mungkin yang metanya bukan dia tapi itu juga masuk semua hero. Oheb ya. Iya. Kalau Onyx PH gimana? Nah, Terbaliknya malah, TL nggak cocok metanya. malah gue bilang ya Onyx PH emang Berarti gak cocok meta metanya. problems aja sebenarnya. Sama gue nggak tahu apa emang bener-bener under sih. Baru sekarang gue ngerasain bener-bener tim yang flopnya flop banget. Kayak tim Liquid ID itu kan flopnya gini loh, dari MPL ID season 14 dia naik ya kan. Grand finalis M6. Iya, Nah turunnya tuh pelan-pelan. oke. Tapi kalau Onyx tuh kayak di MPL Filipina mereka bagus banget kan. Mereka up gitu loh. Sempet down dulu. Sempat down dulu tapi up. Mereka tuh startnya gak bagus kan. Iya. Tapi mereka finish grand final. Terus tiba-tiba flop gitu aja. Di babak MSC. Bahkan mulai dari awal gitu yang kayak mereka kalah sama Aurora juga. Kalahnya bener-bener kayak meh banget menurut gua. Itu kayak bukan kalahnya tim Filipina lah biasanya. Kayak tim Filipina tuh biasa kalau kalah pun kayak musuhnya pasti bakal ngasih perlawanan yang ketat kan. Tapi ini kalahnya tuh bener-bener dari early ke punish, ke drag gamenya. Terus mereka gak bisa bikin move apa-apa. Ya dibilang sama VWS Kelra Esport ya ada benernya juga sih. Kayak gue gak tahu Bener. apakah emang King Kong tuh bener-bener pure assassin. Karena kalau emang pure assassin ya takutnya nanti gak bisa adapt. Karena ya sekarang kayaknya tank jungle fighter juga masuk banget. Iya. Kalau dari aku di ininya sih, kalau aku ya King Kong lah ya. Dia Fredrin juga bisa main lah, nggak yang meskipun nggak kayak tank jungle pada umumnya yang terlalu galak kayak gitu, cuman ya King Kong ya masih top jungle lah. Yang gua sayangin ya Kirknya aja sih, menurut gua kayak terlalu terbatas lah hero-nya. Iya. Main Cici pun nggak gimana gendong, main Arlot pun begitu. Kalau sama Sanford jauh ya. Ya mungkin gua jadi sedikit kayak netizen ya Bea, Birko sama Eterna ya kan. Kemarin gua nonton live streamnya Jonathan juga karena ada Luke kan. Oke. Gue jadi Trio. pikir apakah si Onyx PH ngerekrut Luke ya. Luke kan bilang dia ada di Iya, iya. pengen Gue juga direkrut sama mikirnya pasti Onyx PH sih itu. Nggak Ya, mungkin jadi gue ya. mikirnya Onyx PH sih karena Ya kan dia gak deket mungkin sama TNC, ini. gak mungkin TNC. Karena kan dia deket Gak mungkin sama banget Coach ya. Chip Gak kan. mungkin. Gak mungkin TL juga Jadi sih. apakah Onyx PH ini problemnya di XP sampai dia harus ngerekrut XP itu kan suspek. Gue gak tahu ya. Ya bisa. Suspek. Paling possible emang, Ya, paling possible. suspek. Ya. Ya itu sih. Kalau bahas tim Liquid kayaknya gue
kalau nanti ada sesi liquid kayak udahlah. GG di Steam. GG di Steam. Nah, gua gak tahu. Ada tambahan gak buat Onyx PH? Sama sih menurut gue memang meta doang. Kayak ya semua tergantung meta lah guys. Kan kayak pas waktu itu M6 mereka undefeated gitu. Itu karena ya meta XP juga cocok banget tuh Kirk. Enabler main untuk jungle. Buka space buat jungle mid sama gold kan. Beda style. Sekarang jungle-nya udah gak bisa ngangkat kayak dulu karena util. Jadi cuma mid sama gold ya hilang lah weapon mereka yang number one. Bahkan Keller aja dulu sempat ya udah kalau King Kong bisa ngangkat aja, gue nggak usah ngapain gitu kan. Sekarang dia nggak bisa, dia harus selalu ngangkat, makanya mungkin ada naratif Keller Esport. Keller Esport. Oke. Kita lanjut ya. Berarti buat Onyx PH more so beda style karena perubahan meta yang nggak favor them gitu. Jadi kalau SRG OG gimana nih? Semua orang kayaknya nggak membayangkan SRG OG masuk ke Grand Finals, but they did it gitu. Kalau masuk Grand Final iya sih agak kejutan sebenarnya. Karena gue juga expectnya kalau lawan Onyx Filipina gimana ya? Lawan Onyx Filipina gimana ya? Tapi ternyata mereka gamenya lumayan cepet lah dua-duanya. Menurut gue SRG ya balik lagi sih. Itu yang mungkin tadi sempat gue bahas yang mungkin kalau bisa dibilang di English caster tuh draft orthodox ya. Kayak mereka tuh bener-bener kayak ketika gak ada orang yang main Bruno, mereka main Bruno. Ya udah sama aja kayak yang tadi gue bilang di Myanmar, kayak kenapa mereka gak coba utilize hero-hero yang emang mereka tuh nyaman. Toh ujung-ujungnya emang tetap ada kok pondasi yang bagus kayak Kalea tetap mereka pick. Terus mungkin draft-draft yang kayak buat si Sekisnya, kayak Lancelotnya mereka tetap pick. Jadi mereka tetap ada hero meta, tapi untuk Innocentnya tuh benar-benar deflex. Untuk yang damage yang sisanya tuh benar-benar deflex. Jadi itu yang mungkin menjadi senjata dari SRG yang sebenarnya sempat dimention juga sama Cascute gitu kok. Kayak alasan kenapa RRQ ambil SRG kan karena draftnya yang terbatas. Tapi draft terbatas tersebut malah yang bikin emang SRG-nya ada di Grand Final. Iya, menonjol karena ya mereka udah tahu nih, oke kita bakal lawan Bruno. Tapi ternyata kita nggak bisa menang lawan early Bruno-nya. Itu yang mungkin gak di-expect sama beberapa tim termasuk Onyx Filipina juga. Nah, sisanya buat di Grand Final buat SRG nih baru nih menurut gue yang mereka juga harusnya bingung sih. Coach Arcadia juga kayaknya pusing sih mau nge-ban hero. Apalagi nih, Arlott di ban ada glue. Glue-nya Sanford juga emang waktu di MPL Filipina itu god banget. Level beda itu. 2-3 orang bisa dia pegangin. Jadi emang ya menurut gue ada di perbedaan ya gap pemain pasti ada di situ untuk grand finalnya. Sama mungkin satunya yang boleh dicontoh dari SRG ya ketika emang lu dianggap kayak tim yang buangan lah ya bahasanya. Kayak lu kan dipilih kedua kan karena tanda kutip Age sama Mirko pun bilang kan kayak lu tuh terlemah gitu loh di situ. Tapi ternyata ya yang bikin mereka kuat tuh mentalnya mereka sendiri. Jadi ya gak usah dengerin orang kalau kita belajar dari SRG ya. Menurut gue kalau SRG ya championship mentality obviously. Itu mereka yang championship mentality gila banget sih. Kayak tiap kali masuk knockout stage di turnamen apapun, kalau ada stakesnya langsung mereka naik. M6 juga hampir kalah sama CFU, tiba-tiba Innocent bisa clutch. Di sini juga knockout grupnya udah turun, naik lagi gitu kan. Tapi mainly yang gue lihat dari SRG dari dulu sampai sekarang yang buat mereka sangat spesial adalah cara mereka untuk adaptasi. Kalau kita lihat banyak tim ya, nggak usah di-mention lah ya. Tapi dia kalau SRG tuh mereka nggak takut dengan weakness mereka. Mereka malahan mainnya untuk kekuatan mereka aja gitu loh. Jadi mereka selalu mainnya strong point mereka. Innocent yang ngangkat kita Innocent Esports ya udah nggak apa. Mereka mau katain kita Innocent Esports siapa peduli, yang penting kita menang kan. Innocent dikasih Bruno, mereka mainnya funnel loh itu. Lihat Innocent beneran dikasih semua. Dua lane diambil terus, bawahnya dibantu terus biar nggak kalah, landingnya dapat item 3 udah team fight terus bareng sama Innocent, protect Innocent. Full. Cramnya dikasih hero sampai bahkan biasa Cram itu mainnya yang nge-carry kan, Cici, Arlott, Ruby. Pas udah lawan tim-tim yang mereka susahan, gas udah pakai glue aja, kita harus nahan nih. Pegang Innocent, yang penting Innocent free hit. Kalea kasih dia Beatrix, udah kita ambil Beatrixnya bantai-bantai. Mainnya pure untuk strength mereka. Itu yang gue respect banget sih dari SRG. Yang kayak mereka selalu bisa cari, kekuatan kita sekarang apa? Kita langsung all in. Ya, gak keluar textbook lah. Kalea kan sama Beatrix paling bagusnya. Iya benar. Kayak ada beberapa tim kan milihnya Kaleanya Granger, Kaleanya Iritel. Kayak come on man, connectionnya kurang jadinya. Kalau by jokes itu SRG kemarin ada Sep gak datang? Ada dia, ada. Gue lihat dia di hotel waktu itu. Oh, ada ikut ke stage gak? Ada lihat. Tapi gue gak pernah lihat di stage. Makanya. Kurang, Liquid ada Magnus soalnya. Motivasi kemarin. Gitu ya. Ya, untuk SRG gue suka banget sama kayak main catur SRG itu. Draftingnya dia ngejawab-jawabnya itu. Ya bener, pinter.
pinter banget. Dia nggak bakal pakai Joy kalau musuhnya bukan Baxia. Dia nggak bakal sembarangan pick Pauveus kalau masih ada Glue. Jadi kayak menurut gue dia ngerti banget sih dari Arcadia sama Ozora Vecchi. Untuk draft di EWC itu dia kemarin adaptasinya cepet banget ketika dia udah masuk ke playoff-nya malahan. Yang gue lihat di pas sebelum ini ya ke knockout berarti itu masih kayak main hero-hero yang mungkin bikin Sekis nyaman tapi mereka lepas dari itu. Kita bukan harus ngenakin Sekis tahu. Kita harus ngenakin draft XP sama gold lane-nya. Ya Sekisnya kalau mau main core ya udah nanti kita kasih aja. Yang penting core-nya jangan ke counter sama core-nya musuh, jangan ke counter sama jungle-nya musuh. Contoh misalkan musuhnya main Baxia ya udah kita nggak usah main hero yang kalah rotasi atau apa sama Baxia gitu ya. Bagus di situnya gue suka dari mungkin tadi udah ngejelasin banyak kan dari segi gameplay atau apa. Yang gue suka ya dari Arcadia sama Ozora Vecchi adalah permainan caturnya yang dia ngambil picknya sih sangat rapi, benar-benar rapi. Tapi kalau lawan tim Liquid di situ udah kalah emang dari teammate gameplaynya sama ya kalau hero pool ya mau gimana ya Sanford bisa begitu gue juga nggak Sanford, ngerti Carl, sih. Sanji itu udah JP itu hero-nya lagi meta semua loh, jadi udah gak bisa. Gue gak ngerti sih, menurut gue ya emang ya kalau mau juara pun memang susah banget kemarin. Tapi dia udah bisa sampai grand final menurut gue SRG. Adaptasinya cepet banget itu GG banget. Berarti adaptations, highlight sama Arcadia-nya juga ya. Dua hal yang dari SRG OG. Oke. Sekarang sama juaranya nih. Kayaknya kalian udah banyak bahas ya. Metanya bagus buat tim ini, Sanford-nya gacor banget. Terus apa lagi nih yang harus di highlight tentang TLPH? Simple mereka, nggak ada kayak overthink, nggak ada harus kayak cari strategi yang aneh. Sangat simple RC. Yang gue suka dari RC bahkan dari dia nge-coach Falcon ya, adalah simplicity dia. Dia draft itu kayak yaudah what works dulu. Yang M6 kalau ingat apa hero yang terbroken Bruno kan, ya udah diambil terus aja sama dia. Benny dapat Bruno mulu waktu itu, menang Falconnya. Sama dengan yang kita lihat TLPH sekarang ini kayak kita ya versi Bruno yang di meta ini Lance, Arlott, gitu kan, Zuxin. Ya udah kalau misalnya open ambil aja, gue ada player yang sejago ini, ngapain gue overthink, ngapain gue harus mikir kayak counter. Udahlah gue kasih dia main, build the draft around the team yang kayak gini. Pure fundamental sih, kayak draftnya nggak ada gimmick, nggak ada cheese sama sekali. Cheese yang paling gila mereka mungkin Hylos, itu pun nggak begitu cheese gitu kan, yang kayak Harit itu juga nggak begitu cheese. Jadi sangat simple. Kalau lu ada player yang sejago ini, pakailah. Hylos di situ juga gak enak Hylos ya. Iya. Tapi bisa menang. Tapi udah ininya loh, yang semuanya udah bisa ngelengkapin. Tapi kita nggak tahu di si RC yang ngomong di situ, Hylos lu bikin konsil, kita nggak tahu. Itu JP. Ya, kita nggak tau antara dikasih tahu apa. Mungkin adaptasi. Itu adaptasi Sanji JP lah. Shot calling mereka gila. Itu yang tahu mungkin yang punya mic checknya di sini ya. Oh, nah, itu mereka. Boleh ditanya nanti ya. Ditanya tuh. Bagi mic check. Bagi mic check siapa tuh yang beli konsil? Tadi translate. Kalau langsung telepon JP. Iya. Siapa yang beli konsil? Siapa yang suruh? Iya. Ya menurut gue tim komplit aja sih. Tim komplit. Tim komplit ya. Kayak dari coaching staff mereka paham kalau misalkan drafting tuh nggak perlu ada gerakan tambahan. Yang penting stick to the book. Mau lu main pick off, konsepnya gimana, harus ada first man-nya. Berarti lu mau main team fight kayak bagaimana. Playernya juga adaptasi banget. Kayak contohnya kalau mungkin kita ingat-ingat balik sebelum grand final ya. Tapi waktu itu kalau nggak salah lawan Onyx ID deh. Onyx ID kan hampir kena split push. Yang waktu dia main Granger Hylos itu. Yang dia gerak ke bawah. Mereka ke bawah semua. Mereka ke bawah semuanya. Kayak mereka tuh pengen cari menang. Mereka pengen nge-kill Savero. Mereka tahu lawan Moskov. Moskov tuh ya job desk-nya nge-clear cepat. Landing jauh. Tombak gitu loh ke Lord. Udah dia datang habis itu ngeratain musuh. Nah gimana caranya biar ini Moskov gak datang ke Lord. Ya kill Moskovnya. Itu menurut gue kayak beberapa gerakan yang di Indo kita gak pernah lihat soalnya. Di Filipina tuh mereka ya udah sering kayak gitu. Bahkan dari musim ke-9, musim ke-10 tuh udah ada gerakan-gerakan kayak gitu. Ya kenapa kita nggak ngelihat gerakan tersebut? Kenapa kita tuh ya tim-tim Indo ya terutama ya. Kenapa nggak mencoba untuk melakukan gerakan-gerakan kayak gitu? Bukan gerakan tambahan kok, gerakan cari menang. Betul. Karena yang dicari kan ngancurin base-nya, winning condition. Dan sebagus apapun draft, kalau lu nggak bisa adaptasi di in game untuk cari winning condition itu, ya udah lu pasti kalah. Make sense. Itu yang bikin tim Liquid Philippines menang. Coachnya bagus, nggak aneh-aneh, playernya juga bisa adaptasi dengan cara apapun.
Itulah guys, secara singkat ya mengenai TLPH, menurut aku juga gameplaynya sangat self-explanatory ya, dari kita lihat dari awal MSC. Best team. Jadi untuk menutup segmen bagian ini, aku punya spicy question. Wow. Oke. Menurut kalian most performing player itu siapa? Sanford. Udahlah Sanford. Oke, dan dia juga finals MVP juga anyway. Oke, most disappointing. Oh, most disappointing player. Wow. Most disappointed. Gua aja ya, gua dulu ya. Boleh? Gua Susujin sih. Wow. Mau orang bilang Rins dan lain-lain, gua tetap Susujin sih. Kalau menurut gua Susujin bisa lebih sih. Ya meskipun itu gua nggak tahu sekarang dia change-nya kayak gimana ya. Tapi menurut gua dia bisa yang pegang wall communication team sih, karena dia ngerti dia mau ngapain, dia jalan duluan. Tapi kadang dia mungkin nggak komen ke timnya terlalu keras, jadi ya timnya di belakangnya kayak nggak ngikutin gitu loh, kayak asik sendiri nggak ngikutin dia mau ngapain gitu. Meskipun gue tahu Idox kan, Idox juga salah satu shot caller, tapi ya dia kalau main jungle tank ya dia harus yang ngekomen, karena Idox itu biasa dikasih second man yang hero masuk kedua. Jadi ya lumayan kecewa sih, karena gue expect-nya itu yang di posisi SRG itu RRQ di situ. Jadi sama sih. Ya menurut gue nggak tahu Koh Ujin kalau lu dibilang pertahanin buat kedepannya ya masih menurut gua oke sih, cuman harus diimprove dari leadership untuk di teammate-nya aja sih kalau gua. Tapi konteksnya Agi tuh selalu bahas Sutsujin ya, Selalu. in a good way. Selalu, iya. Jadi itu, mungkin dia yang paling kecewa gitu sama Sutsujin, karena dia selalu membangga-banggakan Sutsujin. Benar, make sense. Mungkin AG expect tuh kayaknya Ujin keluar di MSC. Nggak keluar. Ada keluar gak sih? Keluar sekali. Iya. Lawan Aurora ya? Aurora kayaknya itu. Iya. Kayaknya kalau disappointing gue sama, karena expectation gue tinggi banget ya untuk player ini, tapi drop Savero. Gue disappointed banget dengan performance Savero. Gue dengernya. Karena gue expect dia itu tinggi banget dengan cara dia main di Grand Final MPL Indo ya. Iya. Gue vote dia sebagai Grand Final MVP, bukan Suns. Gue vote-nya Savero, soalnya dia one-one-nya muterin game lawan RRQ, banyak banget lah momen-momen yang dia create, yang kayak dive lawan Toy di mid lane. Dan itu yang gue expect, kayak gila ini rookie loh, mentalnya udah kayak gini bisa main, jadi tergantung internasional gimana. Ternyata di internasional kayak ngedrop. Jadi gue disappointed sama, karena gue expectation untuk dia tinggi, karena gue liatnya wah ini potensialnya gila sih playernya. Gue juga tapi kecewa sayangnya sih. Ya gak sesuai expectation lah, mungkin butuh beberapa turnamen lagi buat nyampe sana. Siapa ya? Mungkin agak konyol sih kalau masa gue bilang Cascute gitu. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Coach ya. Iya, jadi kayak menurut gue kecewanya karena ya masih ada di beberapa momen penting ya. Di beberapa momen penting kayak Idoknya tuh dikasih hero yang cukup tidak nyaman lah untuk dia bisa perform. Padahal itu game penting, sama kayak game 7 lawan Onyx, terus game 5 lawan SRG. Jadi mungkin walaupun gue selalu menggaung-gaungkan kan kayak kok ada ya tim yang lepas Cascute. Kayak gue juga maksudnya gue personal sama abang Cascute. Tapi menurut gue yang di MSC tadi ya gue harus objektif dong kalau emang gue merasa kayak oke, kayaknya ini lumayan mengecewakan ya. Ya gue pasti bakal bilang kayak gitu. Sama. Oke. Objektif saja walaupun berteman. Berarti Sutsujin, Savero, Cascute. Gue jujur ya Savero gue kaget. Aku Sutsujin. Sama ya. Karena dia susah di interview. Oke. Enggak, lu framing gue kemarin. Dia salah satu player yang menurut aku susah di interview. Dari semua region ya. Ya. Agak tutup, mungkin dia shy. Yang paling gampang siapa di interview? I love Sutsujin. Sama Ken. Apipi. Ken juga bagus. Oke. Apipi, Sutsujin. I love katanya. Hah? Halo. Apipi. Kita closing aja guys. Jadi itu dia secara ringkas dari summary EWC MSC 2025. Actually it's apa sih namanya? MSC XEWC 2025. There you go. Lengkap. Dan semoga ya kedepannya mungkin kita bisa lebih better dari Indo. Lebih better. Gimana? Lebih baik. Lebih baik. Lebih mostly better. Lebih mostly better. Tambah lagi. Lebih sedikit mostly ya better. Buat tim Indo semangat lah. Amin. Ya untuk kedepannya harusnya M7 bisa lah. Jadi milik EVOS Indo, sekali. Di Indo juga ya, jadi please ya. Milik EVOS sekali ya 7. Udahlah. Ya, jangan khawatir guys. Kita gak usah khawatir karena di episode selanjutnya kita akan mengupas seluruh tim yang ada di MPL Indonesia. Apalagi kita mau menjelang M7. Jadi
say goodbye to EWC, say goodbye to MSC karena kita sekarang udah harus fokus ke M7. Let's move on. Thank you so much. Ini adalah episode ketiga dari MLPP by Samsung Galaxy. See you guys in the next one.